easy go. Perkenalkan, nama saya Evi Meliana Sari. Dan saya Aji Kurniawan. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh pengelola jaringan komputer saat ini. Sebagai sistem operasi, aplikasi yang berjalan di atas platform Linux sudah banyak. Mulai dari bahasa pemrograman, multimedia, pengolah kata, pengolah spreadsheet, pengolah grafik, pengolah basis data, sampai program-program untuk komputer server. Semua program tersebut umumnya sudah tersedia pada CD distribusi Linux. Hanya beberapa program saja yang mungkin harus di-download dari internet. Kemudian, sejarah Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada dalam masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Jauh sebelum Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux, Richard Stallman sudah terlebih dahulu mengembangkan proyek GNU. Dalam proyek ini, Stallman adalah untuk menciptakan sistem operasi yang benar-benar free, atau free di sini berarti bebas untuk dikembangkan. Free tidak selalu gratis. Berbagai kode program dikembangkan dan pada tahun 1991 kode ini telah terkumpul, hanya kurang satu, yaitu kernel. Sementara itu, di tempat lain, Linus Torvalds yang saat itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki mengembangkan proyek pribadi untuk mengembangkan kernel sistem operasi yang mirip dengan Unix atau disebut Unix-like. Proses development yang dilakukan oleh Linus baru sebatas kernel. Kernel yang ia kembangkan baru dapat membaca hard disk dan device yang terhubung ke komputer. Pada bulan September di tahun 1991, kernel ini diluncurkan dengan nama Linux. Kernel ini diberi versi 0,01. Kernel ini kemudian digabungkan dengan proyek GNU, hingga terbentuklah nama GNU atau Linux. Spesifikasi hardware minimal untuk menginstal RHL5 adalah 1. Prosesor Intel x86. Yang kedua, RAM 64 MB. Yang ketiga, hard disk kosong 1 GB. Yang keempat, kartu VGA dengan memori 1 MB. Yang kelima, monitor dengan resolusi 800 x 600 pixel. Agar dapat diinstal sistem operasi Linux, hard disk harus diberi ruang kosong yang dialokasikan untuk Linux. Bila diinginkan dual booting dengan sistem operasi Windows, maka partisi untuk Windows dapat diletakkan di depan, sedangkan partisi untuk Linux diletakkan di belakangnya. Untuk instalasi Linux minimal diperlukan 3 partisi, yaitu 1. Partisi atau boot minimal 100 MB. Partisi ini berisi kernel sistem operasi. Yang kedua, partisi swap berukuran sekitar 2 kali ukuran RAM. Partisi ini dibutuhkan untuk mendukung sistem virtual memory. Yang ketiga, partisi root atau diberi simbol garis miring berukuran minimal 500 MB hingga maksimal sama dengan sisa ukuran hard disk. Kemudian, versi atau seri Linux. Macam-macam jenis sistem operasi Linux. 1. Red Hat Linux. Versi terakhir Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux 9.0. Ini merupakan versi stabil dan perbaikan serta peningkatan administrasi sistem yang dilengkapi dengan desktop manager terbaru seperti KDE 31 dan GNOME 22 dan aplikasi terbaru seperti Grafis, GIMP 1, 2, 3, OpenOffice, Office
diagram, aplikasi multimedia player, dan lain-lain. Yang kedua, Debian Linux. Debian adalah salah satu tipe dari macam-macam sistem operasi Linux yang sudah lama ada sejak tahun 1999 dan terus dikembangkan secara teratur setiap tahunnya sehingga sekarang sudah memasuki versi 8. Yang ketiga, Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan tipe sistem operasi Linux yang dasarnya dikembangkan dari Debian. Bedanya, sistem operasi Ubuntu ini dapat digunakan tidak hanya pada komputer server dan komputer admin saja, tapi juga dapat dan cocok untuk penggunaan pada komputer personal atau pribadi. Setiap 2 tahun sekali, versi XX.04 dengan X angka genap akan mendapatkan Long Term Support atau LTS selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk edisi server. Pada 31 Oktober 2011, Mark Shuttleworth mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV. Yang keempat, Linux Mint. Linux Mint dapat dibilang cucu dari Debian karena dikembangkan dengan dasar Ubuntu. Sistem operasi Linux Mint ini dikembangkan untuk tujuan penggunaan pribadi atau personal dan terbagi menjadi 2 varian, yaitu Cinnamon dan Mint. Rilis Linux Mint dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Versi terbarunya yaitu 19.3 dengan nama kode Tricia. Yang kelima, Fedora Linux. Fedora sebelumnya bernama Fedora Core, terkadang disebut juga dengan Fedora Linux, adalah sebutan distro Linux berbasis RPM dan Yum yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemrograman serta disponsori oleh Red Hat. Versi terbarunya adalah Fedora 24. Yang keenam, SUSE Linux. Sistem operasi SUSE Linux ini paling banyak diminati dan digunakan di sebagian besar negara-negara Eropa. Sistem operasi SUSE Linux ini dapat juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilihan bahasa yang digunakan dalam sistem operasi komputer. Mulai lib versi 42.1 setelah versi 13.2, setiap rilis utama dijadwalkan akan didukung selama 36 bulan sampai versi utama berikutnya tersedia, selaras dengan rilis SUSE Linux Enterprise. Yang ketujuh, CentOS Linux. CentOS adalah sebuah sistem operasi enterprise yang dibangun dengan Linux Framework. Sistem operasi CentOS ini pertama kali dirilis pada tahun 2004 dan merupakan salah satu yang terbesar dan populer di kalangan pengguna Linux. CentOS dapat dipergunakan dan juga dikembangkan secara gratis. Yang kedelapan, Slackware Linux. Slackware merupakan yang paling tua dibandingkan macam-macam sistem operasi Linux yang lain yang diciptakan oleh Patrick Walkerding. Fitur aplikasi dan fungsinya. Pertama, multitasking, yaitu beberapa proses dalam dijalankan pada suatu saat. Yang kedua, multi-user, yaitu beberapa user di mesin yang sama pada suatu saat. Selanjutnya, multi-platform, yaitu sistem operasi Linux berjalan di banyak CPU berbeda. Selanjutnya, multiprosesor, mendukung SMP atau Symmetric Multiprocessing untuk Intel dan SPARC dan platform lain. Selanjutnya, mode Protect, berjalan pada mode Protect Intel x86. Selanjutnya, memenuhi IEEE POSIX 1. Linux kompatibel dengan banyak standar unik tingkat kode sumber IEEE POSIX 1 serta fitur-fitur sistem V dan BSD. Proteksi memori, mempunyai proteksi memori sehingga bug di satu program tidak menyebabkan seluruh program down. Selanjutnya, Daemon Pack Loaded Executable, mengimplementasikan Daemon Packing Loading Executable. Set copy on write packs antara executable sebanyak proses dapat menggunakan memori yang sama. Selanjutnya, virtual memory. Virtual memory menggunakan sistem packing atau disk packing. Selanjutnya, Unified Memory Pool, mengimplementasikan Unified Memory Pool untuk program disk C. Selanjutnya, Dynamically Linked Share Libraries, mengimplementasikan Dynamically Linked Share Libraries.
Selanjutnya, postmortem analysis untuk debugging. Memungkinkan menggunakan debugger pada program tidak hanya selama program berjalan, tapi juga setelah program mengalami crash. Selanjutnya, IBJS 2 atau IBJS 2 Complaint Emulation Module. Dengan modul emulasi yang memenuhi IBJS 2, kebanyakan kompatibel dengan SCO, SVR3, dan SVR4 di tingkat binar. Selanjutnya, kode sumber bebas. Semua kode sumber yang tersedia termasuk kernel dan driver sehingga memudahkan pengembangan program user. Selanjutnya, POSIX Job Control digunakan pada shell CSH dan bash. Selanjutnya, Customize Keyboard mendukung keyboard dari berbagai negara. Selanjutnya, Multiple Virtual Consoles, beberapa skill login independen dengan konsol. Selanjutnya, memenuhi IEEE POSIX 1. Linux kompatibel dengan banyak standar Unix di tingkat kode sumber. Mendukung beragam file system. Hampir semua file system dapat diimplementasikan. Selanjutnya, implementasi TCP atau IP networking. Untuk jaringan TCP/IP cukup lengkap. Selanjutnya, dapat membaca sistem file CD-ROM. Bisa membaca file-file yang beraneka ragam yang disimpan di CD-ROM. Kelebihan Linux. Linux bisa didapatkan dengan mudah bahkan free atau secara bebas tanpa perlu membayar lisensi, dan user serta dapat bisa melakukan download source code Linux. Bahkan bisa, bila ingin melihat OS ini juga bisa, karena Linux bersifat free and open source software. Dengan kata lain, Linux dapat dikembangkan oleh siapa saja. Yang kedua, setelah menginstal aplikasi Linux, aplikasi bisa langsung digunakan. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi menginstal driver hardware lainnya seperti VGA, motherboard, chipset, dan sound card. Yang ketiga, Linux juga tersedia koleksi software yang cukup lengkap, di mana software ini biasanya dibutuhkan untuk keperluan desktop, laptop atau notebook, dan PC server. Yang keempat, dari sekian banyak jenis OS operating system, Linux merupakan OS yang aman terhadap virus, karena selain jumlah virus pada OS ini sangatlah minim sekali. OS Linux melakukan pengelolaan keamanan yang sangat ketat, sehingga biasanya akan membuat virus tidak mampu beroperasi atau berjalan pada OS Linux ini. Dengan begitu, user bisa langsung menghapus virus dengan mudah melalui tombol delete. Yang kelima, Linux juga memiliki kemampuan melakukan perbaikan bug atau yang cacat dengan sangat cepat. Yang keenam, tidak reboot setelah selesai update atau install software. Yang ketujuh, bersifat multi-user, dapat memiliki banyak ratusan semua pengguna Linux yang bekerja di salah satu sistem. Yang kedelapan, memiliki fitur hacking. Sistem operasi Linux lebih banyak digunakan para hacker, karena terdapat beberapa Linux yang memiliki fitur hacking seperti hack IP, VPN, proxy, dan lain-lain. Yang ke-9, resource lebih kecil. Kekurangan Linux. Yang pertama, Linux kurang dukungan dari produsen hardware dalam hal pengendali driver, sehingga mengharuskan para pengembang Linux untuk membuat sistem pengendali driver ini. Yang kedua, Linux masih terdapat beberapa software yang hanya dapat berjalan pada sistem operasi lain, dan belum terdapat software pengganti yang open source pada OS Linux. Yang ketiga, Linux juga kurang dukungan dari beberapa pembuat game, sehingga saat bermain game di Linux, tampilan game tidak full screen. Yang keempat, sulit dipakai bagi yang belum terbiasa.